Selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Anton. Di sini kita akan mempresentasikan untuk tugas studi kasus. Di sini kita mengambil tema yaitu proses pembelian tiket kereta api. Untuk kelompok kita terdiri dari dua orang. Yang pertama ada saya, Bagas Sigia Pradana. Dan yang kedua, saya memang Sofian Jayasegua. Oke. Di sini kita akan menyebutkan dulu untuk pihak yang terlibat dalam proses ini. Itu ada customer, ada juga Kereta Api Indonesia, itu sebagai perusahaan. Nanti di dalam Kereta Api Indonesia itu ada admin sistem dan juga ada petugas lapangan. Baik, eh, kita akan masuk ke deskripsi prosesnya. Eh, Deskripsi prosesnya yaitu PT Kereta Api Indonesia adalah proses transformasi kereta di Indonesia atau KAI. KAI menyediakan sebuah sistem yang bisa digunakan customer untuk melakukan proses pembelian tiket secara online, sehingga customer tidak perlu repot-repot untuk datang lagi ke stasiun atau fasilitas KAI lainnya untuk melakukan pembelian tiket. Adapun proses-proses pembelian tiket melalui sistem KAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer mengakses sistem KAI melalui perangkat masing-masing, baik itu handphone, laptop, maupun komputer. Yang kedua, customer melakukan pencarian tiket yang sesuai untuk perjalanannya. Customer memilih tiket yang sudah sesuai. Yang ketiga, customer melakukan pemesanan untuk tiket yang dipilih dan admin sistem menerima pesanan dari customer. Keempat, pengisian data dilakukan oleh customer. Setelah itu, admin simpan dalam database sistem. Yang kelima, admin mengecek ketersediaan tiket yang customer pesan. Apabila tiket tidak tersedia, admin akan memberikan perintah untuk mengganti atau reschedule tiket. Dan apabila tiket tersedia, maka admin akan langsung mengarahkan customer untuk melakukan pembayaran. Dan selanjutnya, customer akan menerima pesan dari admin sistem. Bila pesan yang diterima adalah arahan untuk melakukan pembayaran, berarti tiket yang dipesan yaitu tersedia. Customer pun melakukan proses transaksi pembayaran. Lalu setelah pembayaran berhasil, customer mengirimkan bukti transfer kepada admin melalui sistem. Sebagai bentuk feedback dari proses tersebut, admin sistem mengirimkan tiket elektronik kepada customer. Customer lalu melakukan check-in dan mencetak tiket elektronik menjadi tiket dalam bentuk fisik. Di proses ini, customer dibantu oleh petugas lapangan dari KAI. Petugas memberikan tiket kepada customer dan kemudian petugas tiketing melakukan pengecekan apakah tiket dan identitas dari customer terdaftar dalam sistem atau tidak. Jika semuanya aman, maka petugas akan langsung mengarahkan customer untuk menunggu di ruang tunggu hingga kereta mereka tiba. Apabila kereta sudah datang, petugas akan memerintahkan customer untuk menaiki kereta dan customer pun melakukan perjalanan. Ini, ini bisa kita lihat untuk bisakinya. Baik. Ya, dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian proses bisnis dalam bentuk bizaginya. Saya akan menjelaskan untuk yang customer. Eh, yang customer lakukan yaitu start dengan melakukan pencarian tiket, kemudian dikasih pilihan atau decision di sini. Jika tiket tidak sesuai, maka kembali mencari, dan jika tiket sesuai, maka dilanjutkan dengan aktivitas pemilihan tiket. Kemudian customer melakukan pemesanan, eh,
Kemudian pesan ini nanti akan masuk ke provider dari kereta api yaitu admin. Kemudian pengisian data penumpang. Kemudian aktivitas selanjutnya memilih metode pembayaran. Terus selanjutnya melakukan pembayaran. Pembayaran berhasil maka akan keluar tiket elektronik atau mencetak. Kemudian customer melakukan aktivitas check-in dan mencetak tiket dalam bentuk fisik dan melakukan perjalanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian yang akan dilakukan oleh provider dari kereta api. Oke, tadi setelah pemesanan tiket, admin akan menerima pesan tersebut dan akan melakukan proses penerimaan pesanan, lalu akan menyimpan data dari customer yang telah diisi pada saat eh, proses pembelian tiket. Lalu admin akan mengecek tiket ketersediaan tiket yang dipesan. Nah, di sini bila tiket tidak tersedia, admin akan memerintahkan customer untuk mengganti pesanan, reschedule tiket ya. Ini kembali lagi ke pembelian tiket. Dan di sini bila tiket tersedia, admin menginformasikan kepada customer dan memerintahkan untuk melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi ulang untuk eh, apakah pesanannya sudah benar atau tidak. Nah, di sini nanti perintah ini nanti di sini pesannya mengirimkan kode virtual account dan ini melakukan pembayaran. Jadi ini untuk kode virtual account ini nanti bertujuan untuk eh, meminimalisir terjadinya penipuan sehingga proses transaksi lebih aman. Ini pembayaran berhasil, customer akan mengirimkan bukti transfer kepada admin dan menerima info pembayaran berhasil, lalu akan mengirimkan tiket elektronik yang akan diterima oleh customer. Ini check-in dan menyetak tiket dalam bentuk fisik. Di sini customer akan langsung berinteraksi dengan petugas 8KI yang akan membantu customer untuk menyatakan tiket. Setelah dicetak, lalu akan diberikan kembali kepada customer tiket yang sudah dicetak. Lalu petugas tiketing akan mengecek apabila eh, mengecek tiket dan data dari customer itu terdaftar dalam database atau tidak. Tadi mengeceknya kembali lagi di sini. Tadi mengecek data yang sudah disimpan. Dan apabila data dan identitas terdaftar dalam database sistem, petugas langsung mengarahkan ke ruang tunggu untuk para customer. Nah, di sini customer menunggu untuk kereta mereka datang. Dan di sini kereta datang, petugas mengarahkan para customer untuk naik sesuai tiket dan sesuai tujuan mereka. Dan di sini interaksi prosesnya berhenti di sini. Nanti ini kita akan melihat kembali ini Nah, analisis bisnis proses. Silakan. adapun beberapa analisis bisnis proses yang mungkin terjadi dalam proses pembelian tiket kereta api ini. Yang pertama, kita ambil dari kepuasan pelanggan. Jadi, kepuasan pelanggan ini dapat kita ibaratkan dengan adanya sistem yang telah disediakan KAI, customer atau pelanggan merasa puas karena tidak perlu repot untuk datang ke loket jika ingin memesan tiket. Jadi, dengan adanya sistem yang telah dibuat KAI ini, ke, apa customer atau pelanggan tidak perlu repot lagi untuk datang ke loket yang eh, KAI berikan. Yang kedua, dengan adanya petugas lapangan, customer merasa terbantu ketika customer melakukan pencetakan tiket dalam bentuk fisik ataupun dalam menanyakan hal-hal yang mungkin customer belum tahu. Nah, di situ akan terjadinya kepuasan dari pelanggan karena adanya bantuan dari eh, ini petugas lapangan. Yang ketiga, dalam perjalanan juga customer merasa puas
karena di setiap gerbong dari kereta sudah diberi himbauan dengan berbagai larangan, sehingga customer pun merasa nyaman dan puas saat melakukan perjalanannya. Eh, Dapat dilihat di sini ya, dari sini. Kita tadi beri elemen di sini untuk proses kepuasan pelanggan dalam melakukan perjalanannya. Kemudian di atas ini kita tambahin ya, tambahkan di sini untuk kepuasan pelanggan terhadap petugas lapangan ini prosesnya gitu. Kemudian dilanjutkan untuk Ya, analisis. adapun juga analisis risiko, itu yang pertama ada risiko bisa terjadi saat customer melakukan pembayaran, mungkin dapat terjadinya penipuan karena dalam proses tersebut ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, makanya tadi di sini admin mengirimkan kode virtual account yang hanya diberikan kepada customer sehingga kode tersebut tidak akan tersebar. Adapun risiko bisa terjadi saat customer melakukan pembelian tiket, dapat terjadi kesalahan saat customer mengisi detail pesanan. Ya, jadi kayak di sini dilakukan konfirmasi ulang oleh admin saat tiket tersedia. Jadi di sini selain memerintahkan untuk melakukan pembayaran, admin juga melakukan konfirmasi ulang kepada eh, sang customer. Jadi di saat melakukan pembayaran untuk tiketnya bersamaan juga di situ dia akan menerima pesan bahwa dia harus mengecek kembali dan memvalidasi apakah untuk pesanannya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini untuk optimalisasi prosesnya, yang pertama ada penggunaan virtual account dalam proses pembayaran, sehingga customer akan menerima kode khusus yang hanya dikirimkan kepada customer untuk bisa menyelesaikan pembayaran. Itu seperti yang tadi. Dan ini juga sama untuk melakukan sistem validasi, dalam proses pemesanan dan penyediaan formulir pengisian yang terstruktur dan mudah untuk dipahami oleh customer. Jadi saat pengisian untuk tiketnya, tujuan, jam itu menampilkan tampilan yang simple dan mudah dipahami. Jadi eh, untuk risiko kesalahan dari customer itu lebih sedikit. Oke. Ya, mungkin itu penjelasan dari kami. Mungkin masih banyak kesalahan dalam Ya, penjelasan ini. Kami mohon maaf untuk Pak Anton. Kami ucapkan juga terima kasih untuk materi-materi dari Pak Anton. Mungkin Mas Meman ada yang mau disampaikan untuk Pak Anton? Ucapan eh, ini mungkin kami terima kasih kepada Pak Anton telah mengajarkan kita untuk cara melakukan berbagai proses bisnis dalam bentuk bijagi maupun eh, apa teksnya seperti yang kita jelaskan tadi. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Ini kita masih belum eh, sepenuhnya ya belum Pak. sepenuhnya paham. Dan mungkin sekian dari kita. Terima Terima kasih. kasih.